Kembali lagi dengan saya, Sobat K3 TMI. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana peran wewenang seorang teknisi K3 listrik di sebuah tempat kerja atau di perusahaan. Seorang teknisi K3 listrik menjadi garda terdepan dalam proses antisipasi kerusakan, gangguan, dan dalam menjaga keandalan instalasi listrik di tempat kerja. Karena untuk instalasi listrik sendiri bukan hanya aman saja, tapi juga harus andal. Andal dalam hal ini minim gangguan, minim kecelakaan. Jadi seorang teknisi K3 listrik harus benar-benar memahami bagaimana caranya membuat atau menyusun, menjadikan instalasi listrik di tempat kerjanya menjadi aman dari kecelakaan, aman dari kerusakan, dan handal atau minim kerusakan, minim gangguan. Karena kita ketahui bahwa ketika listrik itu sering mengalami gangguan, maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena mesin-mesin akan terganggu operasionalnya dan lain halnya. Oke, dalam proses pekerjaannya, seorang teknisi K3 listrik selain pemasangan, juga yang lebih sering dan lebih banyak pekerjaannya adalah di proses pemeliharaan. Yang mana proses pemeliharaan ini terdiri dari proses maintenance preventif, prediktif, korektif, ataupun kuratif. Jadi dalam proses pemeliharaan atau proses maintenance, seorang teknisi K3 listrik harus memahami empat jenis pemeliharaan. Satu, prediktif, preventif, dan korektif serta kuratif. Di mana jenis-jenis keempat ini memiliki karakter atau jenis pemeliharaan yang berbeda. Di antaranya kalau preventif itu pencegahan, kalau prediktif itu pemeliharaan yang disertai dengan prediksi terjadinya kerusakan ataupun gangguan. Sementara korektif itu adalah terjadi gangguan tiba-tiba tanpa diprediksi, tapi untuk perbaikannya masih bisa ditunda, masih bisa dijadwalkan. Sementara kuratif itu adalah sifat perbaikan yang segera, darurat. Gangguannya pun mendadak, tanpa prediksi, tanpa ada rencana. Perbaikannya langsung, tidak boleh ada ditunda dulu. Oke. Untuk melakukan pemeliharaan, seorang teknisi K3 listrik tidak bisa menggunakan tangan kosong. Dalam proses pemeliharaan minimal seorang teknisi K3 listrik menggunakan alat untuk melakukan pengukuran. Jadi pemeliharaan itu diantaranya dilakukan pengukuran. Alat ukur yang biasa digunakan oleh seorang teknisi K3 listrik diantaranya adalah seperti yang ada di depan saya. Yang pertama adalah tidak pernah lepas dari seorang teknisi adalah ini test pen. Test pen ini adalah alat untuk mengukur adanya tegangan atau arus atau tidak. Contohnya seperti ini. Ketika terminal sambungan ini tidak diaktifkan, maka di sini tidak muncul. Di sini tidak muncul, tapi di sisi primernya dia ada tegangan. Oke. Ketika saya nyalakan dan kemudian sebuah beban, maka ini menunjukkan bahwa di sini ada aliran arus, ada arus yang mengalir, ada tegangan. Oke, ketika kita matikan di sini saklarnya, maka tidak nyala, tidak menyala. Ketika saya aktifkan saklarnya, ini menunjukkan bahwa di kabel di pengantar ini ada arus yang mengalir. Oke, sama halnya dengan pemeriksaan, pengecekan pintu panel. Biasa digunakan untuk pengecekan pintu panel. Apakah panel ini ada tegangannya? Biasanya digunakan
untuk mengecek panel ketika diindikasikan ada arus yang bocor. Arus bocor dari penghantar masuk ke pintu panel, karena pintu panel biasanya terbuat dari plat besi dan itu sebagai konduktor. Makanya kenapa pintu panel itu harus di bonding grounding, itu untuk membuang arus yang bocor. Oke, itu satu test pen yang digunakan untuk mengukur atau untuk mengetes adanya tegangan atau tidak. Yang kedua, alat yang biasa digunakan untuk preventive maintenance atau ini adalah termogan atau infrared termometer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur permukaan dari terminasi ataupun sebuah penghantar. Contohnya seperti ini. Ketika sebuah terminasi memiliki nilai temperatur yang tinggi atau mendekati batas normalnya adalah sekitar 70 derajat Celcius, atau misalkan sekitar 50 derajat juga sudah mulai terhitung ekstrim, maka bisa diindikasikan bahwa di sana adalah muncul masalah. Bisa saja satu, arus yang melalui penghantar tersebut terlalu besar, jadi arus yang mengalirnya melebihi atau tidak seimbang dengan kapasitas antar arusnya. Yang kedua, adanya longgarnya terminasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, ada kemungkinan adanya arus bocor gitu. Kemudian alat yang selanjutnya digunakan, yang sering digunakan oleh seorang teknisi adalah yakni tang ampere. Tang ampere yang ada di sini, tang ampere ini digunakan untuk mengukur jumlah arus yang mengalir dalam sebuah penghantar. Oke, cara menggunakannya adalah dengan cara menjepit penghantar dalam tangnya. Lokasi posisinya seperti ini, tapi tidak boleh ganda, hanya boleh tunggal. Apakah satu pas, R aja, S aja, atau T saja. Jadi hanya satu pas saja yang bisa diukur dengan melalui ini. Jenisnya ada yang AC, ada yang DC. Kebetulan yang saya pakai adalah jenis merek Crisbo tipe KW 06286 yang hanya digunakan untuk AC saja. Ini ada kapasitasnya, batas kapasitasnya. Yang ini digunakan sebagai klem on-nya atau tang ampernya. Selain tang ampere, ini juga bisa digunakan untuk multimeter untuk mengukur tegangan pasah dengan pasah, tegangan pasah dengan netral. Ini juga bisa gitu. Oke, ini adalah 3 alat standar minimal yang biasa digunakan oleh teknisi ketiga listrik untuk melakukan pemeliharaan harian. Selain ini ada juga alat-alat yang lain yang biasa digunakan oleh teknisi, diantaranya untuk mengukur resistansi tanah, untuk grounding, instalasi penyalur petir, itu namanya earth resistance tester. Kemudian ada juga yang disebut dengan Megger atau megaometer. Itu namanya, itu sebenarnya alatnya adalah insulation tester, alat untuk mengukur tahanan isolasi. Cuman mereknya ada Megger dan ada yang lain-lainnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.